Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustazah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini ketemu kembali dengan Ustazah dalam tim teaching kelas 6. Sekarang kita akan belajar tentang tema 1, ayo menanam. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Tema Ayo Menanam. Tujuan pembelajaran: 1. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan. 2. Membuat teks laporan hasil pengamatan. 3. Menyebutkan bagian-bagian pada tumbuhan. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara generatif maupun dengan cara vegetatif. Kalian tahu nggak dengan cara generatif seperti apa? Nah, dengan cara generatif yaitu apa? Perkembangbiakan tumbuhan melibatkan induk jantan dan induk betina. Dan kalau perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif ada 2 cara, yaitu secara alami maupun buatan. Hari ini Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif secara alami. Kalian simak ya videonya. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, tunas. Contohnya pada pisang dan bambu. Yang kedua, umbi batang. Contohnya pada kentang. Yang ketiga, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang keempat, umbi bakar. Contohnya adalah singkong. Yang kelima, tunas adventif. Contohnya pada cocor bebek. Sedangkan yang keenam yaitu geragi atau stolon. Contohnya pada rumput teki dan stroberi. Menanam bawang merah. Pertama-tama, potong bagian ujung bawang merah. Tujuan ujung bawang merah dipotong agar mempercepat proses pertumbuhan daun. Yang kedua, masukkan tanah ke dalam pot atau baskom bekas. Jangan lupa ya, diberi pupuk dan tanah. Yang ketiga, letakkan beberapa siung bawang merah ke dalam media tanah. Ingat ya, saat meletakkan bawang merah, tidak perlu terlalu dipendam di dalam tanah. Jadi ada sebagian yang terlihat di permukaan tanah. Yang keempat, menyiram tanaman 2 kali sehari. Jangan lupa ya, untuk tanamannya ini ditaruh di bawah sinar matahari. Assalamualaikum, hello student. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Yuk kita langsung. Ini namanya bunga anggrek. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dari bunga anggrek ini dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah akar. Akar dalam bahasa Inggris disebut root. Setelah akar ada batang. Batang dalam bahasa Inggris disebut stem. Kemudian ada daun. Daun dalam bahasa Inggris disebut leaf. Kalau satu leaf, lebih dari satu berarti harus ada es di belakangnya. Leaves. Kemudian ada bunga atau flower. Bagian-bagian bunga ini ada yang namanya mahkota bunga. Bagian yang paling berwarna cerah kita sebutnya petals. Dan bagiannya juga ada fungsinya, akar untuk menyerap air dan mineral.
batang untuk mengantarkan air dan mineral ke seluruh bagian, daun fungsinya untuk proses fotosintesis, dan bunga fungsinya untuk alat perkembangbiakan. Oke, dihafalkan, diingat-ingat, dipelajari, tetap semangat. Hari ini Ustazah akan menerangkan tentang pembuatan laporan. Nah, di dalam membuat laporan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita saat mengamati, membaca, dan menyimak apa yang kita lihat. Yang pertama adalah subjek laporan. Subjek itu misal kita berkunjung ke suatu tempat, salah satunya pasar ya, ke pasar Bojonegoro. Nah, kita lihat apa yang mau kita amati. Yang kedua, lokasi. Kalian harus menentukan lokasi yang tepat. Ingin mengamati penjual-penjual di pasar atau mengamati proses jual beli. Yang ketiga adalah waktu. Tentukan waktunya, misal pagi, siang, sore, dan jangan lupa tulis juga tanggal kegiatan yang kalian lakukan. Kemudian adalah hasil laporan. Hasil laporan adalah hal-hal penting yang harus kalian catat. Misal, 1, di dalam pasar kalian boleh mencatat macam-macam jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua, kalian mencatat proses jual beli. Di dalam pasar ada tawar-menawar, kemudian proses melihat barang, kemudian proses distribusi pengangkutan barang. Nah, laporan kalian harus berbentuk paragraf ya. Di dalam paragraf itu harus tercantum semua informasi penting sehingga kalian memahami. Oke? Nah, bentuk laporannya ada di sini ya. Perhatikan kolom-kolom ini. Oke. Ada ayat yang menjelaskan tentang pembelajaran kita, yaitu pada surat Qaf ayat ke-9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحصيد, yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Anak-anak, untuk rencana tindak lanjut video hari ini adalah yang pertama, menanam bawang merah sesuai yang dicontohkan oleh Ustazah Aista. Membuat laporan hasil pengamatan bawang merah. Yang ketiga, mengerjakan latihan soal yang ada di modul. Semangat ya, ayo belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.